Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan menyampaikan materi mengenai hukum kedua termodinamika dan entropi pada sistem biologi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kalista Dewandia Putri dengan nomor NPM 241706107 dan rekan Saya Indriati Saputri dengan NPM 2417061017. Saya Intan Saptia Delova dengan NPM 2417061028. Kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu hukum kedua termodinamika dan entropi. Pengertian hukum kedua termodinamika adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses di alam semesta adalah reversible atau dapat dibalikkan arahnya. Sebagai contoh, jika seekor beruang kutub tertidur di atas salju, maka salju di bawah tubuhnya akan mencair karena kalor dari tubuh beruang tersebut. Akan tetapi, beruang tidak dapat mengambil kalor dari salju untuk menghangatkan tubuhnya. Dengan demikian, aliran energi kalor memiliki arah, yaitu dari panas ke dingin. Sedangkan hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa proses spontan dalam sistem tertutup akan selalu mengarah pada peningkatan entropi keseluruhan sistem dan lingkungannya. Dengan kata lain, energi akan mengalir secara alami dari bentuk yang lebih teratur seperti panas yang terkonsentrasi ke bentuk yang lebih tidak teratur seperti panas yang menyebar. Misalnya, panas akan mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin, bukan sebaliknya. Konsep entropi adalah ukuran dari ketidakteraturan atau keacakan dalam sebuah sistem. Dalam konteks termodinamika, entropi sering dikaitkan dengan jumlah kemungkinan cara penyusunan energi dalam sistem. Ketika entropi meningkat, sistem menjadi lebih tidak teratur dan tersebar. Hukum kedua menyiratkan bahwa entropi total alam semesta akan selalu meningkat dalam proses yang spontan, sehingga proses alami cenderung menuju keadaan yang lebih acak atau berantakan. Sedangkan untuk definisinya sendiri, entropi adalah suatu ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Entropi merupakan suatu fungsi keadaan dari sistem. Yang kedua yaitu entropi dalam proses biologis, pertumbuhan sel, dan degradasi biomolekul. Entropi dalam proses biologi seperti pertumbuhan sel dan degradasi biomolekul memainkan peran penting dalam pemahaman tentang keteraturan dan ketidakteraturan dalam sistem hidup. Berikut ini penjelasan mengenai entropi pada kedua proses tersebut. Yang pertama, pertumbuhan sel. Dalam proses pertumbuhan sel, sel-sel menggunakan energi untuk membangun struktur yang lebih teratur dari molekul-molekul yang diserap. Walaupun pertumbuhan ini mengarah pada peningkatan keteraturan pada tingkat seluler, energi yang digunakan sel menghasilkan panas dan meningkatkan entropi pada lingkungan sekitar. Oleh karena itu, meskipun sel mengalami penurunan entropi internal, secara keseluruhan entropi sistem dan meningkat sesuai dengan hukum kedua termodinamika. Yang kedua yaitu degradasi biomolekul. Degradasi biomolekul seperti protein, asam nukleat adalah proses yang meningkatkan entropi. Saat biomolekul besar dipecah menjadi molekul yang lebih kecil dan tersebar, tingkat keteraturan entropi di dalam sistem meningkat. Ini sering terjadi sebagai bagian dari proses metabolisme, di mana molekul-molekul besar diuraikan untuk menghasilkan energi atau untuk didaur ulang. Proses ini adalah contoh bagaimana sel secara konstan menyesuaikan tingkat keteraturan dalam batas-batasnya sendiri dan menjaga kelangsungan hidup dan mengekspor entropi ke lingkungan. Dengan demikian, entropi dalam sistem biologis selalu dikelola melalui aliran energi dan materi agar sel tetap hidup dan berfungsi, meskipun entropi lingkungan terus meningkat. Yang ketiga yaitu implikasi hukum kedua pada efisiensi energi dalam organisme. Hukum ini menjelaskan bahwa efisiensi yang dapat dicapai oleh organisme dalam mengonversi energi untuk melakukan kerja biologis. Berikut adalah beberapa implikasinya. Yang pertama yaitu efisiensi energi yang terbatas.
organisme tidak dapat mengonversi energi dari makanan atau cahaya matahari menjadi energi kerja tanpa kehilangan sebagian dari energi tersebut. Dalam proses metabolisme, sebagian energi yang diperoleh dari nutrisi atau cahaya diubah menjadi ATP, tetapi sebagian lainnya hilang sebagai panas untuk menjaga keseimbangan termal. Akibatnya, efisiensi konversi energi dalam organisme hidup tidak pernah mencapai 100% dan selalu ada kehilangan energi di lingkungannya. Yang kedua, aliran energi dan pemeliharaan keteraturan. Untuk mempertahankan struktur dan fungsi yang teratur, organisme harus terus-menerus memasukkan energi dari luar untuk melawan peningkatan entropi internal. Tanpa asupan energi eksternal, entropi internal akan meningkat, yang pada akhirnya menyebabkan disorganisasi dan kematian pada sel. Oleh karena itu, organisme harus efisien dalam memanfaatkan energi ini untuk mempertahankan hidup sambil tetap mematuhi hukum kedua termodinamika. Yang ketiga, keterbatasan produksi energi pada tingkat seluler. Pada tingkat seluler, konversi energi dalam mitokondria atau kloroplas tidak sempurna. Misalnya, dalam respirasi aerobik sekitar 34-36 ATP dihasilkan dari setiap molekul glukosa, tetapi jumlah energi hilang sebagai panas. Hukum kedua termodinamika menunjukkan bahwa proses biologis ini tidak dapat mengubah semua energi dari glukosa menjadi kerja karena entropi bertambah selama proses, membatasi efisiensi energi seluler. Yang keempat, adaptasi dalam manajemen energi. Organisme mengembangkan mekanisme adaptif untuk meningkatkan efisiensi energi dan meminimalkan energi yang hilang, yang tidak diinginkan. Meskipun tetap tunduk pada hukum kedua termodinamika. Misalnya, mamalia mengatur metabolisme mereka dan mengisolasi tubuh mereka untuk menghemat panas. Sementara, tubuh menggunakan enzim khusus untuk mengoptimalkan fotosintesis di bawah berbagai kondisi lingkungan. Secara keseluruhan, hukum termodinamika mengatur batas-batas efisiensi energi dalam organisme hidup, memaksa mereka untuk terus-menerus mengasup dan mengelola energi untuk mempertahankan keteraturan internal sambil memancarkan panas ke lingkungan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.